Assalamualaikum positive people, welcome back to my channel Vaccination Channel. Nah, buat yang belum subscribe silahkan di subscribe. Nah, ini biar santuy. Nah, kali ini gue sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih. Jadi selama gue di Malaysia gitu kan, gue diizinkan untuk stay di tempatnya Bang Abid, Zainal, sama Bang, gue lupa namanya. Oh, Bang Izam. Oh iya, Bang Izam, maaf ya Bang. Nah, Bang Abid dan Bang Izam yang membolehkan gue untuk nginep di sini gitu kan, memberantakan gitu, menambah beban gitu. Nah, Bang Abid ini pria muda Malaysia single yang sedang mencari jodoh. Hai cewek-cewek Indonesia. Kenapa diem aja Bang? Silahkan follow Instagramnya. Bang, halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah. Yang keras dong ngomongnya. Bang, mau nanya dong, boleh tentang Malaysia gitu. Ya, silakan. Apa ya? Ini emang lahir kenapa? Ini kenapa kode-kode itu? Hah? Ya, ada apa sih? Sedikit masuk ke kamar. Gua malu. Dari tadi lu liatin dia. Lanjut. Oke. Gimana? Maksudnya ini lo orang Malaysia asli, maksudnya dari suku Melayu atau gimana? Ya, Melayu. Orang Melayu lah, ada campur dikit-dikit. Campur-campur ya. Oh, cakap Melayu Ada campuran sedikit lah. Katanya di sebelah mak dan sebelah ayah tu ada campur-campur lah. Oh, ada campur-campuran. Cuma ya tak pernah mencari susur galur tu, tak pernah dicari lah. Tapi kenapa gak dicari? Siapa tahu ada darah sultannya. Itu agak complicated gitu. Complicated. Tapi ya overall lo orang Malaysia lah maksudnya, dari lahir di Kuala Lumpur, Ya, di Malaysia. Ya, kalau menurut ayah saya, dia asalnya dari Asahan, Sumatera Utara. turunan batu bara. Melayu lah tu. Iya, Melayu di Sumatera Utara ya, Medan. Ya. Oke, terus Tapi saya bukan orang asli Kuala Lumpur. iya. Saya aslinya di utara. Di mana? Di Perak. Di Perak. Oh, di Perak. Oke, Bang. Enaknya jadi orang Malaysia tuh apa sih gini? Kalau gue lihat orang Malaysia kan tadi gue kan udah 2 kali kesini ya. Maksudnya kalau sekilas gue lihat ya, maksudnya kan ini kan pandangan sekilas gue belum karena gue belum tinggal lama di sini, jadi gue nggak tahu, maksudnya nggak tahu yang aslinya seperti apa. Tapi kalau sekilas di sini kan gue lihat tuh kayak nyaman, udah mulai tertata gitu kan, maksudnya lebih kalau daripada Indonesia. Gue jadi membandingkan negara. Ya gue mengakui lah negara gue masih berkembang gitu kan, orangnya masih perlu ditertibkan lagi gitu. Tapi kan kalau di sini kan kalau saya lihat sekilas tuh kayak udah mulai tertib banget, udah rapi, bersih gitu. Emang bener kayak gitu di Malaysia gitu? Sebenarnya gitu, seperti yang gue lihat. Mungkin kalau dilihat dari segi secara kasat mata, kalau dibilang Indonesia tu memang okey lah. Kalau dibandingkan dengan kehidupan di kampung, saya lebih suka hidup di kampung. Oh gitu. Kerana di sini itu agak kerja kita itu lebih kepada mencari uang daripada kebahagiaan. Daripada di kampung itu lebih tenang. Tapi kalau nggak punya duit juga nggak tenang saya di kampung. Soalnya tuh kalau diduduk di kampung itu ya, di tempat saya tu market pekerjaan tu agak kurang bagi kelayakan saya. Dan di sini tu terbuka luas untuk peluang tu lebih terbuka luas untuk. Iya, makanya kerjanya nih tempatnya keren banget, guys. Perusahaan multi internasional. Jangan. Iya, sebut saja. Jangan. Oke, terus kalau enak gak sih tinggal jadi orang Malaysia gitu? Enaknya apa? Setakat ini alhamdulillah
kalau dari segi kita harus pecahkan kepada beberapa bahagian lah. Wow, banyak banget kayaknya. Yang pertamanya dari segi iklimnya itu enggak terlalu ekstrim, enggak terlalu sejuk, atau bahasa Indonesianya dingin, ataupun tidak terlalu panas walaupun kita masih keringatan kan, ataupun berpeluh kalau orang Malaysia cakap. Tapi yalah, cuma sebab kita ada 2 musim panas dan musim hujan, itu saja. Kalau di Indonesia ada 3. Apa? Sama musim nikah. Musim nikah. Sama lah di sini. Iya. Terus dan kita itu Malaysia itu alhamdulillahnya tidak berada dalam lingkungan Ring of Fire kayak atau bencana-bencana besar yang boleh mengganggu pertumbuhan masyarakat dan ekonomi juga. Oh gitu. Ya, Oke. Itu amannya. Itu terus ini kalau dari pemerintah sendiri ke warganya ada ini enggak yang bikin enak gitu kayak fasilitas. Oke, mungkin kalau fasilitas transportasi emang itu kan semua negara wajib ya menyediakan. Maksudnya kayak tunjangan atau apa ya? Yang spesial buat warga-warga gitu loh. Maksudnya ada enggak sih gitu? Ya seperti yang dikabarkan sebentar tadi, ada yang kalau mengikut tahap-tahap gaji seseorang tu, kalau gajinya tu lebih tinggi, mungkin dia tidak akan dapat tunjangan yang berupa wang. Tetapi selepas ini saya tak suka berbicara tentang politik sebab dia akan banyak panjang orang ya. akan ada kontra dan pro-nya lah. Ada pro kontra. Tapi ada sedikit perubahan lah daripada yang dulu. Oh gitu. Walaupun lebih baik atau lebih enggak? Ada ke arah yang lebih baik, ada yang masih lagi tidak ada perubahan, dan ada yang ke arah yang backward macam tu. Mundur ya. Terus ini untuk warga Malaysia sendiri ada nggak sih spesial di misalnya kayak pemilikan tanah atau gimana? Misalnya kalau ada misalnya orang Indonesia terus jadi warga Malaysia, bisa nggak sih punya tanah di sini atau bagaimana sih? Kalau menurut yang saya tahu, untuk bukan warga negara agak susah sedikit, dan memang tidak pernah kedengaran yang mana-mana bukan warga negara mendapat hak milik tanah di Malaysia, kecuali untuk membeli rumah di sini. Di sini dibenarkan membeli rumah. Oh gitu, bukan membeli tanah gitu. Yang terbaru, maklumat yang terbaru dikatakan boleh membeli sebuah kondo dengan harga RM600,000. Oh, mahal juga ya. Oke, terus ini kan kita tetanggaan nih. Sering nggak sih lihat-lihat, maksudnya kayak kepo tentang Indonesia gitu? Ya sering. Oh, sering kepo. Terus bikin. Saya belajar bahasa Indonesia itu dari YouTube-nya Indonesia. Oh gitu. Ya. Dari Aksana Channel juga. Dari sini juga, dan dari segala macam lah. Iya. Kenapa ini kepo tentang Indonesia gitu? Terus kan Indonesia crowded. Yang pertama apa ya? Bila kita buka YouTube tu udah keluar Indonesia. Judul-judul Indonesia itu. Ya nonton aja lah. Oh gitu. Gitu. Dan kadang-kadang terbaca artikel-artikel ataupun isu-isu panas kan. Kita jadi agak penasaran, ingin tahu tu baca. Ya, itu semua menambahkan ilmu. Iya benar. Ya. Terus ini ketika lo nontonin Indonesia lah gitu dan sebagainya, terus ada rasa ini enggak? Maksudnya kayak gue pengen jadi orang Indonesia gitu, atau lo ngelihat Indonesia gimana ketika dengan di YouTube itu maksudnya, atau lo jadi ada keinginan untuk pindah ke Indonesia atau gimana, kayak enak jadi warga Indonesia atau seperti apa ketika lo udah melihat tentang Indonesia gitu? Untuk berpindah warga negara itu saya tak rasa, belum berasa sampai situ. Tapi pengen nggak? Tapi saya teringin untuk pergi ke sana. Oh, pengen. Saya memang teringin pergi ke sana dan menjelajahi Indonesia yang ada 17,000 pulau. Ya, wow. Benar ya? Benar 17,000 lebih. Dan mengenali ramai orang, sebab saya lebih suka berkawan dengan siapa pun. Oh gitu. Ya.
dari apa-apa negara pun. Jadi dengan melihat Indonesia, tapi kan sebenarnya sektor wisata Malaysia juga keren juga ya. Cuma ya kalau disebut dari segi tentang pelancongan di Malaysia itu, kalau tempat pelancongan kalah Malaysia dari Indonesia lah. Kalau di Malaysia cuma orang datang untuk, mungkin ada yang datang untuk transit atau yang datang untuk bekerja. Tapi kalau di Indonesia tu kalau mencari yang alami itu mereka akan pergi Indonesia. Terus dari video-video yang ditonton di YouTube itu, yang apa yang pengen lo datengin dari di Indonesia, yang paling pengen didatengin? Pengen kemana? Pulau apa? Bali? Lombok. Oh Lombok, Labuan Bajo gitu. Labuan Bajo. Pengen ke Sumatera juga, karena kan darahnya tuh darah Melayu. Darah sana gitu kan ya. Pengen ke Sulawesi juga. Pengen ke Sulawesi. Pengen ke Jawa. Ke Papua juga, Raja Ampat. Gue juga pengen. Kalau ada peluang mungkin ke Jakarta juga, merasakan banjir. Enggak lah. Pengen juga merasakan apakah tantangan di Jakarta itu yang seperti dikabarkan oleh orang-orang lain. Gitu. Gitu. Oke, itu tadi pasti lo pengen. Terus ini mungkin agak sensitif. Kalau misalnya gue juga pengen tahu sih pendapat orang Malaysia kan. Indonesia sering banget tuh ngirim asap nih kalau musim kemarau gitu. Gue jadi kalau orang Malaysia sendiri gimana dengan ada asap itu gitu? Maksud gue jadi sebel dengan Indonesia atau sebel dengan orang Indonesia atau gimana? Ya jujur ya. Iya jujur. Bulan yang kemarin. Iya, tahun lalu. Tahun lalu saya sakit selama 6 hari kerana asap. Kerana kalau di sini panggil jerebu. Jerebu. Saking tebalnya asap itu, makanya aku seluruh Malaysia nih berarti yang semenanjung sini ya. Yang Sabah enggak? Sabah juga ya. Sabah dan Sarawak. Iya juga ya, karena Kalimantan juga dibakar. Aduh, jadi kayak gue juga sebenarnya nggak enak juga, kita sering banget ngirim asap ke sini gitu. Dan ini itu bukan hal mengirim asap tuh kayaknya bunyinya itu agak kayak sengaja. Kayak ya sengaja kan. Tapi perkara ini sebenarnya berlaku atas sebab-sebab segolongan manusia yang menyebabkan yang lain juga terkesan. Iya benar. Tapi itu kalau asap tuh sampai Malaysia tuh lumpuh beneran gak sih? Maksud kayak aktivitasnya semua berhenti gitu atau berlaku penutupan sekolah-sekolah, tetapi business as usual kalau di sini. Tetap kalau macam kerja mesti pergi kerja juga. Pakai masker gitu. Sesek banget gak sih sebenarnya? Iya, sangat. Rasa kayak asap apa kendaraan gitu enggak? Lebih parah. Lebih parah yang asap nih. Ini lebih parah yang asapnya. Tuh orang Indonesia. Sebenarnya kalau gue lihat kita tak menyalahkan rakyat Indonesia. Iya, Bang. Cumanya perkara itu kalau kita baca lebih lanjut dalam dari video ataupun artikel segala macam tu, kita dapat tahulah angkara siapa kan. Kita tak akan menyalahkan. Mungkin ada yang menyalahkan, tapi kalau menurut saya gitu itu bukan salahnya semua. Iya, gitu. Ya maksud gue kan atau yang pembisnis Indonesia yang berkaitan dengan pembukaan lahan ini, tolong diperhatikan lagi gitu kan. Kita menzolimi banyak orang nih. Sebenarnya nggak cuma Malaysia juga, sebenarnya daerah Riau juga warganya juga kena semua gitu kan. Di Kalimantan yang daerah itu kena, cuma ya karena keserakan sedikit orang mengorbankan 3 negara, Singapura juga misalnya. Ya, saya jadi kasihan dengan orang yang tidak ada apa kita panggil hubungannya, tidak ada relasinya dengan pembakaran contoh. Maka mereka itu harus menanggung kesengsaraan itu. Iya benar. Kalau dari segi yang biasa tu, kami macam kalau bencana lain juga kami bantu sebab kami ada rasa kasihan kepada Indonesia. Kita kan serumpun. Ya sebenarnya kan ini juga itu kan
akibat segelintir orang, tapi kan yang kena juga bangsa kita semua gitu kan. Jadi apatah lagi kita yang satu iya, satu rumpun, satu iman, satu segala macam. Kadang kan kesalahan satu orang karena dia bawa negara A, jadi kayak terkesan semua negara di situ kayak gitu. Bisa kayak virus corona yang sekarang kan jadi kesannya semua orang Cina gitu, padahal kan ya enggak juga gitu. Betul. Nah, ya tapi itu tadi karena kesalahan, ya karena nilai titik rusak susu sebelangga gitu. Jadi kayak ya gimana sebenarnya kalau di Indonesia sendiri soal kabut asap pasti ya itu politik banget juga gitu kan. Ya gimana ya, itu kayak orang-orang yang berduit lah yang main konglomerat. Gitu. Seharusnya kan lebih aware dengan kesehatan masyarakat di situ gitu kan. Gua bakal di blacklist. Enggak. Ya kan ini kan pendapat orang Malaysia jujur, maksudnya kita ngerasain seseknya tuh gini gitu. Sebab kalau sesuatu kaum itu merasakan kependeritaannya, kita juga merasa penderitaannya, walaupun kita tidak seteruk yang yang mereka deritai. Gitu. Iya, betul. Oke, terus di Malaysia ini kalau merantau di Kuala Lumpur udah berapa lama? Saya dari 2090. Wow, 99. 99. Wow, tahun 99. Terus ini enaknya jadi anak rantau di Kuala Lumpur gimana? Jauh dari orang tua tuh enaknya lagi? Susahnya? Sebenarnya enaknya atau susahnya? Susahnya tuh berjauhan daripada orang tua. Iya. Saya harus demi untuk mencari sesuap nasi harus merantau jauh, berpisah dengan orang tua karena mereka sekarang udah tua. Oke. So mau tak mau untuk mencari sedikit uang kita harus keluar daripada zon selesa dan kita harus nyumbang juga kepada orang tua kita. Tapi sering ngirimin juga ya berarti ke rumah gitu. Tapi kan emang kata hadis itu kan kalau pengen ngerubah keadaan kita harus hijrah, betul, harus merantau. Ngomongnya yang sosok Islami kan. Nggak boleh. Nggak boleh ngomong sosok Islam. Nggak apa-apa. Tapi emang pelajarannya gitu. Ya betul. Nah. Kalau di tempat selagi ada orang tua kita harus bantu. Iya, betul. Dan juga adik-beradik kita tuh harus kita bantu. Iya, ada kesempatan juga. Gitu. Jangan kita uang itu jangan kita bolot sendiri, kuasai sendiri, spend sendiri jangan. Karena kita itu hidup bermasyarakat dan berkeluarga. Iya, terima kasih Ustadz. Oke. Oke, Bang, terima kasih udah mau ngobrol sharing-sharing. Semoga ini juga video ini juga bisa bermanfaat juga buat ya kalau kita tuh sebenarnya orang Indonesia, orang Malaysia tuh sebenarnya bersaudara terlepas dari segala permasalahan yang ada ya kita tetap bertetangga gitu. Jadi ya saling memaafkan itu, saling bersama-sama. Kalau berlaku pecanggahan atau kalau di sini bilang pertelingkahan ataupun pertikaian kita jangan terlalu mudah emosi dan terpancing terciduk dengan emosi gitulah. Karena jangan sampai karena kelakuan satu orang itu dua orang segelintir orang menjudge semuanya bakal jelek. Kita tidak tahu kalau di dunia maya itu kita tak tahu siapa saja bisa berkomentar kan. So emosi kita yang terganggu dan sekeliling juga bakal terkesan. Oke, yaudah semoga kita semua Indonesia, Malaysia, saudara serumpun, Brunei, Singapura juga kita maju bareng-bareng ya. ASEAN gitu, saling bantu lah, saling membantu lah, saling mendukung lah gitu kan, jangan sendiri-sendiri gitu ya. Sendiri-sendiri juga sih. Oke, terima kasih juga karena pasti banyak orang Malaysia juga yang sering bantu ketika Indonesia ada bencana juga kan. Terima kasih gitu. Selagi ada ruang untuk membantu tuh kita akan cuba bantu. Iya, siap. Walaupun kalau di sini walaupun RM1 itu dinilai oleh Yang Maha Esa. Iya, insyaallah tercatat gitu. Oke, Bang. Terima kasih Bang ya udah boleh ngobrol, terus sekali lagi makasih udah boleh datang ke sini, udah ditemenin keliling Kuala Lumpur sampai pegel-pegel. Capek juga sih. Iya, capek banget.
Jangan lupa di like, di komen video ini. Dan satu pesanan ya, kalau datang Kuala Lumpur itu jangan di sekitar Central Market doang. Banyak lagi tempat-tempat wisata yang harus dilawati oleh orang Indonesia selain daripada Kuala Lumpur. Iya benar. Jadi jangan jangan cari wisata yang mainstream gitu ya. Cari wisata yang hits, yang apa ya? Yang hits sih yang luar biasa, yang jauh daripada yang nggak terduga sebelumnya, yang bisa diakses dan sebagainya. Ternyata banyak gitu. Dan lebih mudah mencari kawan di Malaysia itu dan minta pendapat mereka tentang di mana tempat yang lebih menarik untuk dipergi. Dan kadang-kadang kalau bernasib baik atau bernasib beruntung, mereka sendiri akan bawa kamu ke tempat-tempat tersebut gratis. Widih, kayak gue nih gratis. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan pastinya di subscribe. Terus saksikan Aksan Yasin Channel ya. Kita back to reality, liputnya di Jakarta lagi. Salam konten positif. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.